Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ridwan, mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Patah, Palembang, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Syariah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai harta dalam konsep Islam. Nah, mungkin kalian telah mengetahui mengenai harta, pengertian ataupun contoh-contohnya. Namun pada video ini kita akan membahas lebih dalam mengenai pengertian, contoh, dan bentuk-bentuk serta jenis harta. Baiklah, jangan berlama-lama dan mari kita bahas. Harta diartikan sebagai segala sesuatu yang bernilai atau bermanfaat yang manusia cenderung untuk memanfaatkannya di waktu yang dibutuhkan. Maka dapat dikemukakan bahwa harta adalah suatu benda yang mempunyai nilai atau manfaat maupun nilai estetika jika memperolehnya atau memilikinya dibutuhkan daya dan upaya. Islam sangat memperhatikan harta dengan menempatkannya sebagai tiang kehidupan. Harta merupakan kebutuhan inti dalam kehidupan dan manusia tidak akan bisa terpisah dengannya. Islam memandang keinginan manusia untuk memperoleh, memiliki, dan memanfaatkan harta sebagai sesuatu yang lazim. Karena itu, para ulama sepanjang sejarah merumuskan konsep maqasid syariah dengan 5 kebutuhan dasar yang salah satu diantaranya adalah memelihara eksistensi harta. Kemudian, bentuk dan jenis harta dalam Islam dilihat dari secara kasat mata atau bahkan dirasakan oleh manusia. Barang dapat dibagi menjadi beberapa, yakni yang pertama, barang bebas, dan yang kedua, barang ekonomi. Barang bebas adalah barang-barang yang tersedia dengan berlimpah dan setiap orang dapat memperolehnya dengan bebas dengan cara yang terlampau mudah. Contohnya seperti udara, air, dan sebagian besar tempat di muka bumi ini. Yang kedua, barang ekonomi. Barang ekonomi adalah barang-barang yang penyediaannya relatif jarang atau langka. Untuk memperoleh barang-barang tersebut, orang terlebih dahulu berkorban atau berjuang, sedangkan yang dikorbankan itu pada umumnya barang ekonomi pula. Selanjutnya, para fuqaha membagi harta tersebut kepada 10 bagian, yakni yang pertama, harta dari segi boleh dan tidaknya memanfaatkannya, yakni mutaqawwim dan ghair mutaqawwim. Mutaqawwim adalah setiap yang digenggam secara nyata dan dibolehkan oleh syarak untuk memanfaatkannya seperti bangunan dan benda-benda yang tidak bergerak. Contoh yang pertama adalah ikan di dalam air, burung di udara, barang tambang di perut bumi, dan hal-hal mubah lainnya seperti hewan buruan dan rumput-rumputan. Kemudian harta ghair mutaqawwim, yakni merupakan kebalikan dari harta mutaqawwim. Ghair mutaqawwim adalah setiap sesuatu yang belum digenggam secara nyata atau sesuatu yang tidak dibolehkan secara syarak untuk memanfaatkannya kecuali dalam kondisi terpaksa. Contohnya khamar dan babi untuk seorang muslim adalah ghair mutaqawwim secara syarak sehingga tidak dibolehkan untuk dimanfaatkan kecuali dalam kondisi darurat. Yang kedua, harta dari segi menetap dan tidaknya di tempat, yakni al-manqul dan al-ghair al-manqul. Harta manqul ialah segala macam sesuatu yang dapat dipindahkan dan diubah dari tempat satu ke tempat yang lain, baik setiap tetap pada bentuk dan keadaan semula ataupun berubah bentuk dan keadaannya dengan perpindahan dan perubahan tersebut. Harta dalam kategori ini mencakup uang, barang dagangan, macam-macam hewan, kendaraan, macam-macam benda yang ditimbang dan diukur. Kemudian, harta ghair al-manqul ialah segala sesuatu yang tetap, yang tidak mungkin dipindahkan dan diubah posisinya dari satu tempat ke tempat yang lain menurut asalnya, seperti kebun, rumah, sawah, dan lainnya. Yang ketiga, harta dari segi sama dan tidaknya unit, yakni mithli dan kini. Harta mithlu adalah harta yang memiliki persamaan atau kesetaraan di pasar. Tidak ada perbedaan yang ada pada bagiannya atau kesatuannya, yaitu perbedaan atau kekurangan yang biasa terjadi dalam aktivitas ekonomi. Harta
mithli terbagi atas 4 bagian, yaitu harta yang ditakar seperti gandum, harta yang ditimbang seperti besi, harta yang dihitung seperti telur, dan harta yang dijual dengan meter seperti kain, papan, dan lainnya. Kemudian, harta kini adalah harta yang tidak mempunyai persamaan di pasar, tetapi ada perbedaan menurut kebiasaan antara kesatuannya pada nilai seperti binatang dan pohon. Yang keempat, harta dari segi tetap dan tidaknya barang setelah digunakan, yakni istihlaki dan istimali. Harta istihlaki ialah harta yang tidak mungkin dinikmati manfaatnya kecuali dengan menghabiskan zatnya, seperti makanan, minuman, kayu bakar, minyak tanah, dan sebagainya. Semua harta ini selain uang tidak mungkin dimanfaatkan kecuali untuk menghabiskan zatnya. Kemudian, harta istimal, yakni harta yang dapat digunakan berulang kali. Artinya wujud benda tersebut tidaklah habis atau musnah dalam sekali pakai, seperti kebun, tempat tidur, baju, sepatu, dan lainnya. Yang kelima, harta yang berbentuk benda dan bukan yang berbentuk benda, yakni mal ain dan mal dain. Harta ain adalah harta yang berbentuk benda seperti rumah, pakaian, beras, kendaraan, dan lainnya. Selanjutnya, harta dain adalah jenis harta dalam kategori ini merupakan kepemilikan atas suatu harta masih berada dalam tanggungan seseorang seperti hutang. Dan yang keenam, harta yang berbentuk benda dan sesuatu yang berada dalam tanggungan mal aini dan mal nafi. Mal aini ialah benda yang memiliki nilai dan bentuk, misalnya rumah, ternak, dan lainnya. Kemudian mal nafi atau harta nafi ialah harta yang berangsur-angsur tumbuh menurut perkembangan masa, karena itu tidak berwujud dan tidak mungkin disimpan. Yang ketujuh, harta yang di bawah kepemilikan mal mamluk dan mal mahjur. Harta mamluk ialah harta yang sudah dimiliki baik oleh perorang maupun badan hukum seperti pemerintah dan yayasan. Selanjutnya, harta mahjur ialah sesuatu yang tidak dibolehkan dimiliki sendiri dan memberikan pada orang lain menurut syariat. Ada kalanya benda itu benda wakaf ataupun benda yang dikhususkan untuk masyarakat umum. Yang kedelapan, harta yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi. Qabil bil qismah dan ghair qabil bil qismah. Harta qabil bil qismah ialah harta yang dapat menimbulkan suatu kerugian atau kerusakan bila harta itu dibagi-bagi, misalnya beras, jagung, dan sebagainya. Kemudian harta ghair qabil bil qismah ialah harta yang menimbulkan suatu kerugian atau kerusakan apabila harta tersebut dibagi-bagi, misalnya gelas, meja, mesin, dan sebagainya. Yang kesembilan, harta pokok dan harta hasil. Harta pokok ialah harta yang mungkin darinya menghasilkan harta yang lain. Harta pokok juga bisa disebut modal, misalnya uang, emas, dan lainnya. Kemudian harta hasil ialah harta yang terjadi darinya harta yang lain. Dan yang ke-10 atau yang terakhir, yakni harta pribadi dan harta umum, malhash dan mal'am. Malhash ialah harta pribadi tidak bersekutu dengan yang lain, tidak boleh diambil manfaatnya tanpa disetujui pemiliknya. Kemudian mal'am, harta milik umum bersama yang boleh diambil manfaatnya secara bersama-sama. Nah, jadi itu merupakan pembagian harta menurut fuqaha dan juga jenis-jenisnya beserta pengertiannya. Terima kasih atas perhatiannya karena telah menonton hingga akhir. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan apabila ada pertanyaan, silahkan bertanya di kolom komentar dan jangan lupa like and subscribe. Thank you, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.